Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh ceria ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh dengan berkah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu diberikan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada para jamaah semuanya, terkhusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nasihin MA, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan untuk para jamaah kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, insyaallah pada hari yang penuh dengan berbahagia ini, dalam hari ini insyaallah kita yang akan diisi kajian pada rutinan kita ini, yang insyaallah dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Nasihin MA. Kepadanya kami mohon persilahkan. Tafadhol ya Syekh. سامح ما شاء الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, mari kita niatkan pagi hari ini untuk menuntut ilmu, berniat sebagaimana niatnya orang-orang saleh, berniat sebagaimana niatnya pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita, meridhai kita, dan menjadikan ilmu kita manfaat, maslahat, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Pengurus DKM Kuba yang kami muliakan, para alim, para masyayikh, para sepuh, para asatidz yang Allah muliakan, wabil khusus guru kita yang hadir pagi hari ini, Al-Ustaz Al-Hajj Khairul Anam LC, matta'ana bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, amin. Dan guru-guru lain yang hadir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka semua di dalam keberkahan zahiran wa batinah, amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan pelajaran di bulan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana sepatutnya seorang pengajar Al-Quran dengan segala tujuan yang tidak menghantarkan kepada dirinya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Dalam hal ini, seorang pengajar Al-Quran tidak akan menodai kemuliaan Al-Quran dengan niat-niatnya yang jauh daripada kemuliaan itu sendiri.
Termasuk di antaranya adalah keinginan-keinginan, berbagai macam harapan akan harta, kepemimpinan, kedudukan atau posisi yang tinggi atas rekan-rekannya, atau mengharapkan sanjungan di kalangan manusia, yang kemudian dengan itu semua bisa memalingkan wajah-wajah orang lain agar melihat dan memandang dirinya dengan kemuliaan. Al-hubbul jah, dia lebih mengharapkan perhatian sesamanya dibandingkan perhatian dari Rabbul Alamin, atau hal yang semacamnya. Maka makna al-khidmah di dalam pelajaran kita kemarin adalah betul-betul dia khidmah untuk menjaga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis yang sering kita dengar bahkan di awal-awal kajian daripada kitab At-Tibyan ini, saya sampaikan bahwa di antara kita menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab niat lillah, karena Allah, untuk menuntut ilmu, wabil khusus Al-Quranul Karim, wa 'allamahu, dan kemudian kita mengajarkan apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati sanubari kita, berharap daripada keberkahan ilmu itu datang sebab kebersihan hati kita. Bahkan ada satu hadis yang saya sampaikan di bulan yang lalu yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Dalam hadis ini Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja termasuk kita semua yang hadir pagi hari ini mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, mendapatkan tuntunan daripada sabda Nabi, siapa saja yang mempelajari ilman, satu ilmu dari hal-hal yang semestinya yang ia cari adalah wajhullahi ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridha kepadanya, maka Allah akan memberikan keberkahan, manfaat dan maslahat daripada ilmu yang dia pelajari dan yang ia sampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Insan, bicara tentang mencari ridha Allah, itu luar biasa perjuangannya, luar biasa berat, tidak mudah, terutama bagi penuntut ilmu dan juga pengajarnya, di mana seseorang tertuntut untuk la nuridu minkum jazaan wala syukura, semua liwajhillah, karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap jazaan, timbal balik bahasanya. Maka saya yang menganalogikan kemarin, mencontohkan bahwa keikhlasan murid itu terukur sebagaimana ketika dia berjumpa dengan gurunya, baik gurunya itu mengujinya dengan apa yang ia bisa berikan atas khidmahnya kepada ilmu dan juga kepada gurunya. Saya perumpamakan kemarin itu ayam dengan sapi, masih ingat ya? Ayam, dia memiliki dua ayam. Ketika gurunya meminta satu ayam,
maka dengan senang hati, dengan gembira, dengan perasaan bahagia, karena khidmahnya kepada guru dan juga kecintaannya kepada ilmu. Berarti ada khidmah di sana. Ada pelayanan yang baik, baik kepada ilmu dan kepada gurunya. Apa yang dilakukan oleh muridnya? Naam, baik, saya akan kabulkan apa yang engkau inginkan dan harapkan wahai guruku. Maka satu ayam jago misalnya, yang hanya punya 2, maka 1 diberikan kepada gurunya, dipersembahkan sebagai khidmahnya kepada guru. Kalau ayam yang nilainya mungkin ayam jago hari ini 150 sampai 200 ribu lah ayam terbaik, ya. Tapi bagaimana kalau sudah bukan ayam lagi, ningkat menjadi kambing, yang kambing punya 2, bisa jadi masih ada tetesan atau apa namanya keikhlasan itu. Naam, baik guru, 2 kambing ini 1 untukmu, 1 untukku, diberikan. Maka nilainya berapa? 50. Lalu bagaimana keadaannya ketika keesokan harinya kita sudah ditakdirkan Allah, ada rezeki datang, berkesempatan kita mendapatkan keberkahan rezeki, lalu punya bukan lagi ayam dan kambing, punya sapi. Mungkin sapi terbaik, entah apa itu jenisnya, limusin kah atau apa. Punya 2. Datang lagi guru kita untuk ketiga kalinya menyampaikan hajatnya. Anakku, engkau memiliki sapi 2. Naam, wahai guru, adakah kesempatan saya untuk ketiga kalinya mendapatkan hadiah darimu yang sama seperti kemarin-kemarin? Ayam jago dan juga kambing. Kira-kira kalau model-model kita yang limusin hari ini paling murah berapa sih? Taruhlah 30-40 juta ya. Adakah perasaan yang sama? Adakah lintasan juga hati kita yang sama? Atau sudah mulai berubah? Ya, apakah mulai begitu? Ini penting juga terjadi bukan kepada muridnya saja, bisa jadi gurunya. Yang biasanya muridnya nggak pernah bertanya, mulai dia dianugerahi kecerdasan, memahami banyak ilmu dari gurunya, mulai dia memberanikan diri untuk bertanya. Yang bertanyanya bukan sekali 2 kali, sampai bisa jadi membosankan gurunya karena terlalu banyak pertanyaan. Dengan sabarnya gurunya, naam, dijawab dengan senang hati, penuh perhatian kepada murid-muridnya, dilayani betul, dijawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan kesabarannya, ketekunannya. Maka ini menjadi penting bagi kita semua. Wajhullahi ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ia mempelajari ilmu dan juga mengajarkan ilmu, sebaliknya, illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya. Dengan ilmu tersebut agar dia bisa mendapatkan materi kedudukan dari berbagai materi kedudukan dunia. Enggak ada. Bismillah ya Rabb, saya berniat untuk menuntut ilmu pagi hari ini. Begitu juga sebaliknya. Bismillah, saya juga berniat untuk menyampaikan ilmu yang datang darimu ya Rabb. Semoga kedua-duanya mendapatkan keberkahan, manfaat dan maslahat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama. Ya, jadi tertuntut dengan tuntutan yang sama, baik yang belajar ataupun yang mengajar. Maka di sini disebutkan untuk mereka para pengajar. Ya, hari ini mungkin masih belajar, tapi bisa jadi pulang dari majelis ini, dari kajian ini, pulang ke rumah ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan kemenakan, ketemu dengan tetangga, dengan handai taulan dan sahabat-sahabat kita. Apa yang kita dapatkan pelajaran pagi hari ini, kita bisa sampaikan kepada orang lain. Maka untuk menyampaikannya, hadza minal khidmah. Ini adalah bahagian daripada khidmah, pelayanan kepada ilmu itu sendiri. Lam yajid
'arfal jannah yaumal qiyamah. Maka kalau ada seseorang yang memiliki tujuan duniawi, berharap sesuatu dari kedudukan duniawi, maka subhanallah, apa kata Nabi? Ia tidak akan mendapati arfal jannah yaumal qiyamah, aroma harumnya surga pada hari kiamat. Masya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita, mengajarkan kita sebagaimana dalam firman-firman-Nya, baik dalam surah Asy-Syura, kemudian suratul Isra yang sempat saya bacakan juga bulan yang lalu, dan saya berikan perumpamaan juga, maka saya ulangi kembali agar kita kuat juga kembali ingatan kita. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Kalau kita menginginkan dan menghendaki kehidupan dunia dan segala kenikmatannya, maka Allah itu akan segerakan sebagaimana uang receh yang ada di dalam pintu-pintu mobil kita ini. Kalau ada yang kita datang, dunia itu seolah recehan, kecil, ya. Berbeda dengan akhirah, berbeda dengan pahala dan keutamaan amal yang kedudukannya adalah orang yang mendapatkan surga dan segala kenikmatannya. Maka saya selalu kemudian beberapa minggu ini senang membahas tentang golongan-golongan al-abrar, yaitu orang-orang yang puncak kebaikannya dan berbaktinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam puncak amalnya. Artinya mereka ini al-abrar itu adalah orang-orang yang berikhtiar, berupaya untuk menjaga ketaatannya. Dia menjaga ketaatannya hingga dia lupa caranya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia menjaga betul keistiqomahannya agar tidak sedikit pun terganggu oleh apapun sebab dunia, sehingga melemahkan semangatnya untuk beribadah. Maka salah satunya sifat yang dimiliki oleh al-abrar adalah menjaga 3 amalan-amalan agar semua amalan tersebut adalah liwajhillah, karena berharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Al-Insan dari ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Ya, innal abrar yashrabun. Kemudian sampai kepada 3 ciri al-abrar di dalam ayat ke-7, ke-8, 9, 10. Ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Asy-Syura bahwa siapapun di antara kita yang yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih, yang menghendaki keuntungan akhirat, maka kami akan tambahkan keuntungan itu baginya. Jadi kita kepingin, ya Rabb, minggu depan ada taklim, ada kajian, ada guru-guru kami yang akan mengajar di Masjid Quba. Berikan kami sehat, berikan kami kekuatan zahiran batina, agar kami bisa hadir duduk di tengah-tengah orang-orang yang menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Setelah Allah mengabulkannya, maka dia duduk di tengah-tengah para penuntut ilmu, dia minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, minggu depan ada lagi kajian ya Allah. Minggu pertama, minggu kedua, sampai akhir minggu dari bulan yang sama, dia minta terus kepada Allah. Dan permintaan tersebut bukan hanya sekedar permintaan, tapi berniat untuk khidmah lil ilm, khidmah kepada ilmu. Lalu kemudian semua diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya, sebagaimana isyarat di dalam ayat ke-20 surat Asy-Syura itu, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha
wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang ketika mereka berniat, sebagaimana isyarat di dalam hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Abi Hurairah, ketika dia aradan min a'radi dunia, ketika dia mencari dunia, mencari kedudukan dunia, mencari keuntungan dunia, maka Allah akan berikan, tapi sebagian. Kenapa? Liman nurid, karena ente mau, saya kasih, kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, ketika seseorang pulangnya haji, selesai semua manasik, begitulah kira-kira. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka ada sebahagian orang yang konsentrasi permohonan dan munajatnya, baik sebelum dia berangkat, ketika dia di tanah suci, baik di tempat-tempat biasa ataupun tempat yang mustajabah. Misalnya kalau di Madinah di Raudhah, misalnya kalau di Madinah di dalam Masjidun Nabawi, misalnya kalau di Madinah di depan makam baginda Nabi SAW, misalnya kalau di Madinah di Al-Baqi' Al-Gharqad, atau di Jabal Uhud sekalipun, atau di tempat-tempat mustajabah, yang dia minta, Allahumma rabbana faminan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang dia minta, ya Allah, saya kasih saya kedudukan, kasih saya derajat, kasih saya pangkat, kasih saya ini dan itu. Semua permintaannya bersifat duniawi, tidak tersentuh sedikit pun atau keluar daripada lisannya, ya Rabb, kalaulah engkau kasih saya panjang umur, maka umur saya barakah. Kalaulah engkau kasih saya jodoh, maka jodoh yang salihah. Kalaulah engkau kasih keturunan, maka keturunan yang menggembirakan hatinya Rasulullah. Tidak ada itu. Semua yang dia minta bersifat duniawi. Dikasih sama Allah, dikasih. Wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha. Kecil, recehan buat Allah itu, recehan. Dunia itu recehan. Seperti kita nggak terasa seperti ringannya uang 500 perak, ya, yang bukan dari bahan metal itu, enteng kasih. Coba kalau akhirah, berat buat Allah ngasih, nggak gampang, butuh perjuangan. Bahasanya al-jannah mahi balash, surga itu nggak gratis, ya, nggak gratis. Ada tiket. Yang tiket itu nggak gratis juga, harus bayar. Saya gratis, siapa yang kasih? Sahib saya, pasti sahib ente yang bayar. Nggak gratis juga. Oh enggak, sahib ana dari sahibnya lain. Dia kan pemilik bioskop, tetap aja dia juga mengeluarkan uang untuk membuat bioskopnya. Sampai orang berbondong-bondong datang untuk menonton setiap apa yang diputar di dalam bioskop tersebut. Tetap aja semua dengan uang. Nah, maka jangan sampai kita termasuk dari mereka yang tidak mendapatkan sedikit pun pahala akhirah. Maka ada orang-orang yang wa minhum, dari mereka, setelah pulang haji, setelah selesai semua pelaksanaan ibadah hajinya, apa yang mereka minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sebagaimana di dalam satu riwayat yang tadi saya sebutkan lagi juga, al-abrar, bagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam riwayatnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu permintaannya adalah dikumpulkan bersama orang-orang yang memiliki amal bakti dan amal kebaikan di dalam puncaknya. Dalam arti puncak amal kebaikan itu sudah nggak ada lagi yang mengganggunya, nggak ada yang nyampur-nyampur, nggak ada. Wajhillah, ya, wajhillah, nggak berharap kecuali pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada butuh pujian makhluk, nggak ada butuh sanjungan dari sesamanya, nggak butuh dipuji. Insyaallah ente luar biasa, tiap hari sedekahnya miliaran, padahal duitnya cuma ribuan, kan ceritanya. Ya kalau nggak ada ribuan, nggak kesebut tuh miliaran kan? Ya nggak sempurna juga, duit ini berapa? 1 miliar, cuman kurang 1000, tetap aja kurang. Ente butuh 1000 untuk menyempurnakan yang 1 miliar itu. Sedangkan yang 1 rupiahnya dari Allah.
maka selebihnya tentu juga dari Allah. Dari Allah. Apa yang kita mau cari? Semua berasal darinya. Maka apa yang diminta oleh Sayyidina Umar? Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami bersama mereka orang-orang al-abrar. Orang yang di dalam puncak amal bakti dan amal kebaikannya di dunia. Yang tidak berharap kecuali wajhillah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, Sayyidina Umar minta begitu. Sebagaimana dalam kalimat surah Ali Imran ayat 193 ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni saya. Emang banyak dosa, wajar minta ampunan. Jangan sombong kita. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, tolong hapus kesalahan saya, keburukan saya. Kemudian wa tawaffana ma'al abrar. Kita minta agar diwafatkan bersama mereka orang-orang yang baik. Orang yang baik itu apa? Yang setiap apa yang dia lakukan ala hubbih. Karena cinta yang datang dari hatinya, yang cinta itu berasal dari yang maha cinta. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mencintai karena siapa? Karena Allah memberikan cinta itu, memberikan mahabbah itu. Baik, kemudian ada hadis-hadis lain yang diterangkan di dalam fasal ini. Saya lanjutkan.